Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Saya Sally dengan NPM 102222037. Teman-teman, saya rasa sharing discussion kita pada kali ini akan cukup bahkan sangat relate dengan teman-teman, bahkan juga dengan saya. Karena sesuai dengan background yang saya pakai, di sini sudah ada keranjang, tapi bukan keranjang kuning. Dari clue tadi, apakah teman-teman sudah bisa menebak kita akan membahas apa? Kita akan membahas mengenai e-commerce, atau mungkin teman-teman lebih sering mendengarnya dengan istilah online shop. Tapi kalau secara pengertian, e-commerce itu apa sih? Kalau misalkan teman-teman searching, pasti itu banyak sekali pendapat dari beberapa ahli. Saya mengambil pendapat menurut Munir Puadi yang berkata bahwa e-commerce adalah sebuah proses berbisnis, tentunya dengan menggunakan media elektronik yang terdiri komponennya itu atas perusahaan, konsumen, masyarakat. Dan penjelasan secara terperinci dan juga secara umumnya, kalau misalkan teman-teman ditanya apa itu e-commerce, teman-teman tinggal jawab aja, e-commerce merupakan proses jual beli secara elektronik melalui media internet. Gampang kan? Faktor pendukung e-commerce yang pertama adalah cakupannya yang luas. Jadi bisa mengakses secara global sampai mencapai pelanggan di berbagai wilayah tanpa batas geografis. Yang kedua adalah proses transaksi yang cepat. Dikarenakan tadi menggunakan media internet atau secara online, jadi dapat mengurangi waktu yang diperlukan antara pembeli dan juga penjual. Ketiga, mendorong kreativitas penjual. Jadi penjual itu dituntut untuk berinovasi, tentunya dalam menyajikan produknya untuk disajikan kepada pelanggan. Keempat, efisiensi yang tinggi, murah, serta inovatif. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun karakteristik dari e-commerce sebetulnya ini tuh adalah runtuyan dari pengertian. Yang pertama adalah transaksi antara dua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah pertukaran barang, jasa, dan juga informasi. Dan yang terakhir adalah internet adalah sebagai mekanisme perdagangan. Karena internet itu adalah sebuah fondasi utama gitu bagi e-commerce, karena menyediakan platform tentunya untuk berbagai jenis bisnis secara online. Bahasan yang selanjutnya adalah mengenai transaksi di e-commerce. Yang pertama adalah business to business atau B2B, yakni adalah ketika dua bisnis berkomunikasi dan juga bertransaksi secara online. Sederhananya misalkan terdapat toko sepatu yang memproduksi sepatu, tentunya membutuhkan karet sebagai bahan bakunya. Kemudian mereka ini membeli karet tersebut di online, seperti itu. Dua adalah business to customer atau B2C, yakni adalah kegiatannya itu menjual langsung kepada konsumen. Contohnya seperti toko online yang menjual pakaian kepada individu. Ketiga adalah consumer to consumer atau C2C, yakni kegiatannya itu konsumen menjual barang atau jasa kepada konsumen lainnya secara langsung. Empat, ada consumer to business atau C2B, yakni di mana individu itu menawarkan produk atau jasanya kepada suatu bisnis. Yang kelima adalah non-business electronic commerce. Jadi sesuai dengan namanya bahwa kegiatan ini itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, tentunya non-business seperti sekolah atau juga organisasi amal. Dan yang terakhir adalah intra-business electronic commerce. Jadi adalah transaksi internal di suatu organisasi. Ini ada jenis-jenis konsumen. Yang pertama adalah konsumen individual, yakni konsumen yang membeli barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi individual. Konsumen organisasi, yakni yang membeli barang atau sesuatu untuk kebutuhan organisasi. Terakhir adalah konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet. Contohnya itu banyak ya, mereka tuh sering tentunya menggunakan internet ini, yakni seperti pengguna internet yang aktif. Contohnya seperti kaum-kaum milenial ataupun seperti kita, generasi Z. Juga tentunya perusahaan-perusahaan yang mengandalkan platform e-commerce untuk membeli barang ataupun layanan dalam jumlah yang besar. Nah, kalau ini kalian termasuk tipe yang mana nih? Di sini ada perilaku konsumsi konsumen. Yang pertama adalah impulsive buyer atau pembeli spontan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang cenderung membeli barang itu secara tiba-tiba atau secara secara keluar tuh mereka tuh tidak mementingkan, tidak memikirkan secara jangka panjang. Biasanya tuh dengan adanya
barangnya itu limited edition, terus juga adanya diskon, kan kita nggak pikir banyak, yang penting lagi diskon gitu. Jadi nggak dipikirkan secara matang, aduh nanti aja deh gitu, disimpan di keranjang dulu deh, nggak gitu mereka tuh. Jadi kayak langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Nah, kalau yang kedua ini adalah kebalikan dari impulsif buyer, yakni adalah patient buyer, yakni mereka ini adalah merupakan pembeli yang sabar. Sabar di sini adalah mereka tuh memikirkan secara matang gitu. Jadi kayak mereka tuh mencari informasinya, spesifikasi barangnya seperti apa, terus juga membandingkan harga dan kualitasnya seperti apa, dan juga apakah ini tuh benar-benar kebutuhan ataupun keinginan gitu. Jadi apakah ini harus didulukan atau membeli ini, jadi betul-betul dipikirkan. Ketiga ini cukup unik teman-teman, bernama window shoppers atau pencari jendela belanja, dimana mereka ini adalah orang-orang yang hanya scroll aja gitu, melihat-lihat barangnya tanpa membeli gitu. Jadi nggak tahu kapan membelinya, cuman hanya melihat-lihat, mungkin istilahnya cuci mata gitu. Atau mungkin mereka hanya menyimpan di trolinya. Mereka atau kalian dalam berbisnis ataupun dalam berjual beli, tentunya kita ada kesepakatan. Proses yang pertama itu adalah penawaran dan penerimaan, adalah teori pernyataan, dan yang terakhir adalah teori konfirmasi. Tentunya e-commerce ini memberikan keuntungan untuk berbagai pihak. Pihak yang diuntungkan yang pertama adalah produsen. Bagi produsen ini dapat mengurangi biaya operasional, karena tentunya kita tuh bisa menjual barang tanpa membuat toko gitu kan. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya operasional. Di pihak konsumen atau seperti kita gitu, yakni dimana kemudahan berbelanja dari rumah ini dapat menjadikan keuntungan gitu, karena praktis. Ketiga adalah keuntungan bagi masyarakat umum dan juga pemerintah, di mana peningkatan akses terhadap barang dan jasa serta dapat meningkatkan stimulus pertumbuhan ekonomi, dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan. Itu dia tadi hanya beberapa saja keuntungan atau juga kemudahan yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Terlepas dari itu, tentunya e-commerce juga memiliki masalah-masalah hukum atau juga hambatan. Yang pertama adalah keaslian data. Rentan sekali risikonya itu dimanipulasi data atau juga pemalsuan data elektronik. Yang kedua adalah keabsahan atau keaslian, di mana masalah ini tuh adalah tentang keabsahan kontrak dan juga transaksi yang dilakukan secara online. Ketiga ada kerahasiaan, di mana perlindungan informasi pribadi dan barang. Ini tuh adalah masalah yang rentan muncul gitu. Jadi di mana barang itu yang sudah kita pesan itu tidak tersedia atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau bahasanya itu tidak real pitch gitu ya. Ada juga pembuktian kecakapan para pihak, di mana memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu memiliki kapasitas yang cukup. Nantinya itu bisa sampai hukumnya itu bisa perdata ataupun pidana loh teman-teman. Dan yang terakhir adalah yurisdiksi, yakni tentang hukum yang berlaku dalam kasus sengketa yang melibatkan bisnis online yang beroperasi di berbagai yurisdiksi. Nah, itu dia tadi teman-teman poin-poin mengenai e-commerce. Semoga ini bisa menjadi bekal pengetahuan yang cukup untuk teman-teman dalam menggunakan e-commerce. Mungkin itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan saya akan sangat senang sekali apabila teman-teman dapat menonton video ini sampai habis. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya Sally pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.